Halo Bu Lili, nama saya Natasha Putri Hartanti, NIM saya 26021000120, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai jawaban deep learning saya yang nomor satu. Jadi pertanyaan nomor satu adalah mengenai time series data, tepatnya stock price prediction. Nah, di sini saya mendapat tugas untuk membuat model untuk dua buah saham atau dua dataset gitu ya. Karena pastinya kan setiap saham tuh memiliki ciri-cirinya masing-masing dan tidak bisa tuh kita bikin satu model untuk semua prediksi semua harga saham. Maka dari itu saya membuat dua model untuk saya membagi jawaban nomor satu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah untuk saham Amazon. Nah, jadi untuk yang A, pertama saya lakukan data loading. Setelah data loading, saya membuat dataset baru yang hanya berisikan kolom date dan close. Close di sini adalah closing price atau harga saham ketika pasar modal tutup gitu. Dan yang selanjutnya ada setting date data type. Setting date data type ini di sini hanya untuk memastikan kalau misalnya date-nya itu tuh formatnya sudah benar dan sudah bisa diproses nantinya. Seperti itu. Nah, di sini saya memeriksa sekali lagi data type-nya. Setelah itu saya memvisualisasi uh, harganya seiring berjalannya waktu kira-kira seperti apa ini. Di sini ternyata datanya ada dari tahun 1997 hingga tahun 2020 kalau tidak salah. Begitu. Nah, di sini ada data checking. Data checking di sini untuk memeriksa kira-kira datanya lengkap atau tidak. Nah, di sini uh, di 25 data pertama bisa dilihat ada beberapa keanehan. Seperti ada yang terskip. Misalnya dari Friday langsung ke Tuesday lalu Wednesday. Padahal kan seharusnya ada Monday. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena pasar modalnya tutup. Karena kalau di Indonesia kan kalau hari libur atau tanggal merah itu pasar modal tutup, Bursa Efek Indonesia tutup sehingga mereka tidak menerbitkan harga-harga saham seperti itu. Nah, jadi karena datanya seperti ini akan sulit untuk bikin datanya exactly Windows sama Horizon itu Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, lalu Horizonnya itu tuh Monday selanjutnya karena pasti nggak mungkin dong. Maka dari itu saya membuat datanya overlapping. Jadi uh, intinya misal data pertama Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday untuk prediksi Monday selanjutnya, lalu data berikutnya adalah Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, dan Monday untuk memprediksi Tuesday berikutnya, and so on. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini saya membuat sets of Windows and Horizon. Nah, di sini pertama saya membagi-bagi datanya menjadi 6 bagian 6 bagian. Lalu setelah membaginya menjadi 6 bagian, saya potong jadi 5 bagian dan satu bagian untuk Windows dan Horizon masing-masing. Kira-kira seperti ini. Lalu di sini saya melakukan train test validation splitting. Nah, kira-kira kalau divisualisasi seperti ini salah splittingnya. Yang merah adalah train, yang hijau adalah validation, yang biru adalah test dataset. Nah, setelah itu saya membuat initial architecture reconstruction. Nah, di sini saya membuat karena soal diminta untuk membuat LSTM dengan 50 unit, saya membuatnya. Nah, uh, setelah saya membuatnya, bagian sini adalah declaration, model compiling, dan juga model training. Jadi model training saya menggunakan 100 sebuah epoch. Nah, setelah model sudah di-train, saya evaluasi model terhadap tes dataset. Seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini kalau RMSI, di sini RMSI, di sini MAI, di sini MAPI ya. Nah, di sini tuh bisa dilihat kalau training RMSI-nya itu tuh dari awal tuh tinggi banget, lalu dramatically decrease seperti measurements yang lainnya. Nah, di sini menunjukkan kalau modelnya itu tuh learning from the data. Jadi modelnya itu mulai mempelajari data sedikit dengan sangat cepat, bukan sedikit demi sedikit karena decrease-nya itu sangat dramatic as you can see di sini. Nah, tetapi the fact that value dari validation RMSI itu tuh constantly lebih tinggi daripada training RMSI ini tuh bisa menjadi indikator kalau modelnya ini tuh kurang bisa menggeneralize datanya. Nah, setelah itu validation MAI-nya juga jauh lebih tinggi dibandingkan uh, training MAI-nya, which means ada kemungkinan kalau modelnya itu bisa overfitting.
terhadap training datanya. Nah, sehingga uh, kita buatlah model baru seperti itu. Oh, sebelumnya ini adalah perbandingan antara actual price sama predicted price-nya dari model yang pertama. Kira-kira seperti ini. Bisa dilihat kalau modelnya itu cukup bisa memprediksi patternnya dengan sangat baik, tapi mungkin untuk keakuratan harga mungkin belum bisa sangat akurat. Seperti itu. Untuk finalnya, RMSI ada 72,7, untuk MAI ada 63,58, dan untuk MAPI ada 3,65%. Ini untuk translationnya. RMSI berarti the model's prediction square error is on average uh, off by 72.2 units. Di sini mungkin harganya kalau pakai US dollar berarti 72,2 dolar. Kira-kira seperti itu. Cuma mungkin pakai sent ya. Jadi mungkin 72,2 cents. Dan MAI in terms of price, jadi secara harga average-nya itu tuh off-nya tuh rata-rata adalah 63,58. Nah, menurut saya di sini sudah sangat bagus untuk sebuah price prediction begitu. Nah, dan yang terakhir MAPE on average the predictions are off by 3.65%. Dan ini prediksi harganya di test dataset. Patterns-nya bisa kebaca seperti yang validation datasets, namun untuk exact price-nya tuh belum bisa pas begitu. Nah, selanjutnya ada architecture modification. Nah, di architecture modification ini saya memodify beberapa hal pada model sehingga dengan harapan bahwa measurements-nya seperti tadi RMSI, MAPE, dan MAI-nya bakal meningkat atau modelnya dapat memprediksi harga dengan lebih bagus lagi. Nah, di sini modifikasi yang saya buat adalah menambahkan early stopping. Nah, early stopping ini tuh apa? Nah, karena tadi modelnya ada kemungkinan untuk overfitting, di sini saya tambahkan early stopping. Early stopping ini adalah metode di mana model akan berhenti training ketika validation loss-nya itu tuh tidak increasing gitu loh. Jadi, maksudnya tidak improving for the better, kira-kira seperti itu. Nah, di sini setelah saya apply, bisa dilihat kalau epochnya ternyata cuma 25. Jadi, modelnya stop training pada epoch kedua 25. Dan mari kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Sebenarnya kira-kira sedikit banyak hasilnya masih sama seperti yang sebelumnya. Nah, namun uh, bisa kita lihat prediction-nya dia jauh lebih tepat dibandingkan model yang pertama tadi. Dan untuk tes datasetnya pun juga jauh lebih akurat gitu ya, bisa dilihat dari modelnya daripada model sebelumnya. Sehingga di sini dapat disimpulkan kalau epoch lebih banyak itu tuh tidak mesti hasilnya akan lebih bagus daripada epoch yang sedikit seperti itu, karena bisa jadi epoch yang lebih banyak itu overfitting terhadap datasetnya seperti kasus tadi. Mungkin di kasus yang ini di model yang pertama tadi datanya itu tuh overfitting cuma masih kebaca gitu pattern saya. Jadi overfittingnya belum yang parah-parah sekali. Cuma kalau di sini bisa dilihat kalau modelnya tuh bisa mengeneralize di model yang kedua, modelnya bisa mengeneralize data dengan lebih baik lagi. Nah, dan selanjutnya ada model evaluation and comparison. Nah, shown below is a table comparing the errors of model 1 and model 2. Nah, di sini bisa dilihat, oh, ini sebenarnya hasil yang pertama, yang pertama saya run. Dulu ada karena pas itu tidak sengaja terrestart, jadi saya mengulang dan di percobaan pertama model saya berhenti di epoch ke-18 dan RMSI dan MAI dan MAPI-nya kira-kira seperti ini. Bisa dilihat kalau semuanya jauh lebih rendah, which means the model is not far better. The model is better than the first model yang memiliki epoch 100. Jadi untuk model ini mungkin epoch yang banyak itu kurang bagus untuk memprediksi stock price.
Untuk dataset yang kedua atau Cisco dataset, saya melakukan proses yang exactly the same seperti yang saya lakukan di Amazon dataset hingga model making. Nah, di model making di sini sebelumnya saat saya melakukan data checking terdapat anomali yang sama juga, yaitu ada beberapa missing day data seperti di sini dari Friday langsung lompat ke Tuesday without including the Monday. Dan ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kemungkinan besar karena tutupnya bursa efek atau pasar modal di hari libur. Nah, uh, untuk modelnya sendiri, model yang pertama dengan default arsitektur dengan LSTM 50 unit itu sudah sangat bagus. Ini untuk grafik MAI dan RMSI-nya. Bisa lihat RMSI-nya tuh validation lebih rendah daripada training. MAI-nya validation-nya tuh rata-rata mostly itu tuh di bawahnya training MAI. Untuk MAPI kira-kira seperti ini. Trainingnya selalu di atas MAPI. Trainingnya selalu di atas validation, sorry. Nah, mungkin ini untuk translationnya atau untuk menginterpretnya seperti ini. Dan ini adalah actual versus predicted closing price-nya. Kira-kira seperti ini. Bisa dilihat kalau modelnya tuh sudah bisa capture pattern-nya dengan sangat-sangat baik. Namun masih ada gaps antara predicted data sama actual value-nya. Dan sebenarnya kalau di stock prediction pasti hal ini tuh sangat-sangat lumrah karena pasti tidak ada model yang perfect gitu kan. Uh, Kira-kira seperti itu. Menurut saya ini model sudah sangat bagus dan sudah bisa digunakan untuk proses analisis stock price menurut saya. Dan uh, ini untuk tes datasetnya bisa dilihat kalau ini tuh jauh lebih akurat ya dibanding data yang sebelumnya. Nah, di sini untuk melakukan untuk architecture modification, saya memutuskan untuk menambahkan satu lagi layer 50 units LSTM juga. Kenapa? Karena uh, pada umumnya model tuh semakin memiliki layer yang banyak, semakin memiliki layer yang banyak, memiliki uh, units yang banyak, the more likely it is to learn from details on the dataset. Jadi model itu lebih mampu untuk mengcapture, mengekstrak detail-detail yang ada pada dataset yang mungkin model yang layernya cuma sedikit itu tuh nggak bisa seperti itu. Jadi saya mau mencoba untuk menguji teori ini. Nah, uh, setelah ditambah layernya di compile lalu di train, dan ini adalah grafik RMSI, MAI dan juga MAPI. Nah, bisa dilihat di sini MAI-nya itu ada slight difference yang mungkin bisa dilihat. Jadi validation MAI-nya sekarang itu range-nya bener-bener within training MAI-nya. Jadi kan kalau tadi kan majority kan di bawah. Nah, sekarang itu udah within. Nah, hal ini tuh bisa jadi indicating kalau the new model itu tuh lebih mampu untuk mengeneralize datanya. Hedgeforth uh, Hedgeforth model ini tuh lebih mampu ya lebih mampu untuk mengeneralize datanya, of course. Dia lebih mampu untuk mempelajari datanya dengan baik, kira-kira seperti itu. Nah, walaupun in theory in paper accuracy-nya jauh lebih bagus model yang pertama, cuma uh, theoretically modelnya tuh yang lebih bisa mengeneralize yang mengeneralize datanya itu tuh adalah uh, model yang kedua, even when accuracy-nya lebih rendah. Jadi mungkin accuracy wise yang lebih bagus model satu, tapi for the long run most likely model yang kedua yang lebih baik. Cuma kan hal ini kan namanya kan model ini kan prediktif kan ya. Jadi uh, there are so many factors gitu loh. Apalagi when it comes to stock market, karena kalau stock market kan harganya tuh pengaruhnya tuh banyak banget, kayak nggak cuma pas price nya, mungkin ada kejadian yang tiba-tiba terjadi seperti saat itu pandemi COVID, jadi semua harganya langsung turun kan, pasti hal-hal seperti itu tidak bisa diprediksi ya. Jadi seperti itu menurut saya.